Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ataya Kausarani dengan NIM 430 4022013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fenomena sosial, yaitu fenomena sosial bunuh diri yang kemudian dikaitkan dalam pandangan Islam serta berdasarkan teori-teori psikososial. Bunuh diri adalah usaha seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri dengan tujuan untuk menidakkan atau menghilangkan nyawa sendiri. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar motivasi-motivasi tertentu seperti penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Nah, seperti yang kita ketahui, belakangan ini sangat ramai oleh berita-berita bunuh diri yang terjadi di berbagai daerah. Biasanya berita-berita ini mayoritas dilakukan oleh sejumlah mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai kasus bunuh diri dan kaitannya dalam pandangan Islam dan pandangan secara teori. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas bunuh diri dalam pandangan Islam. Berdasarkan beberapa ayat dan hadis, contohnya surat Al-Kahfi ayat 6, Al-Maidah ayat 32, hadis riwayat Bukhari nomor 6675, hadis riwayat Bukhari nomor 6105, hadis riwayat Muslim nomor 110, hadis riwayat Bukhari nomor 1365, dapat diketahui bahwasanya membunuh diri merupakan tindakan yang sangat dibenci dan terlarang dalam agama Islam. Nah, Allah mengancam orang yang melakukan bunuh diri dengan dosa besar dan permasalahan di neraka kelak dan pembalasan di neraka kelak dengan benda yang digunakan sebagai media bunuh diri sewaktu hidup. Selain itu, Allah juga mengibaratkan orang yang melakukan bunuh diri sama dengan seseorang yang membunuh satu orang mukmin, yang artinya sama dengan membunuh seluruh manusia. Berikut pandangan dari sudut pandang Islam. Kemudian selanjutnya yaitu pandangan dari segi teori. Baik, yang selanjutnya yaitu bunuh diri berdasarkan pandangan dari teori. Yang pertama yaitu pandangan dari Sigmund Freud. Nah, dari Sigmund Freud sendiri berpendapat bahwasannya tujuan dari kehidupan ini sendiri adalah kematian. Nah, dari situlah kemudian muncul dorongan agresif yang tujuannya untuk mempertahankan ego atau keakuan dengan cara menyalurkan insting kematian yang sifatnya merusak ke objek dan mengubahnya menjadi tindakan yang bisa diterima oleh lingkungan. Nah, hal ini dimaksud untuk menyalurkan energi dari insting kematian. Namun, kegagalan ego untuk menyalurkan insting kematian keluar darinya menyebabkan agresi berbalik ke dalam dirinya sendiri. Nah, dan apabila agresi tersebut cukup kuat, maka orang tersebut akan melakukan bunuh diri. Nah, hal ini menurut Freud merupakan fase depresi. Dalam tulisannya pada Mourning and Melancholia, dikatakan bahwa potensi depresi diciptakan pada awal masa kanak-kanak. Sedangkan akar dari permasalahan dari depresi sendiri yaitu karena kehilangan cinta pada Oedipus kompleks yang membuat orang marah kepada dirinya sendiri karena dia kehilangan cinta dari orang tua, kemudian dari temannya sendiri, dan bahkan kehilangan cinta dari negaranya. Baik, yang kedua yaitu teori kognitif menurut Aaron Beck. Nah, menurut Aaron Beck sendiri, percobaan bunuh diri seringkali dikaitkan dengan adanya gangguan depresi seperti yang diungkapkan oleh Sigmund Freud. Nah, menurut Beck, gangguan depresi disebabkan oleh cara berpikir yang salah terhadap dirinya sendiri, sehingga ia cenderung menyalahkan diri sendiri. Nah,
Ini biasanya disebabkan dengan adanya distorsi kognitif yang dialami terhadap diri, dunia, dan masa depannya. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan model kognitif depresi. Seperti itulah yang dikemukakan oleh Beck. Baik, yang ketiga yaitu teori bunuh diri menurut Emil Durkheim. Emil Durkheim mengemukakan dengan jelas mengenai hubungan integrasi sosial dengan kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Ia menolak dengan tegas anggapan teori psikologi yang mengatakan bahwa bunuh diri disebabkan oleh penyakit jiwa. Kemudian, Durkheim juga menolak anggapan seorang sarjana Prancis yaitu Gabriel Tarde yang mengatakan bahwa bunuh diri adalah akibat dari imitasi atau peniruan. Kemudian selain itu, Durkheim juga menolak teori ras, teori iklim, teori tentang kemiskinan, dan juga teori yang menghubungkan tentang bunuh diri dengan alkoholisme. Nah, Durkheim melihat berdasarkan teori-teori tersebut berdasarkan data-data statistik dan hasil penelitian di banyaknya negara. Kemudian pada akhirnya Durkheim memutuskan untuk memusatkan perhatiannya pada 3 macam kesatuan sosial yang pokok dalam masyarakat. Yang pertama yaitu bunuh diri dalam kesatuan agama. Yang kedua yaitu bunuh diri dalam kesatuan keluarga, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu bunuh diri dalam kesatuan politik. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan memberikan dampak positif dan memberikan manfaat yang bisa disalurkan kepada masyarakat sekitar. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.